Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika di kelas 4 menggunakan kurikulum 2013, materinya tentang pecahan. Mari adik-adik kita mengenal tentang pecahan dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Nah, setiap kue ini dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Adik-adik perhatikan kue donatnya. 1 kue donat dibagi menjadi 2 potongan yang sama besar. Maka di sini masing-masing potongan itu nilainya adalah setengah. Adik-adik yang hebat, tentunya kalian masih ingat ya, saat kelas 2 dan 3 kalian itu sudah belajar mengenal tentang pecahan. Tapi kita mau mengingat kembali nih tentang pecahan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Nah, adik-adik yang hebat, pecahan adalah bagian dari keseluruhan benda atau bangun datar ya. Nah, di sini nanti ada bangun datarnya, ada bendanya juga. Nah, pecahan adalah bagian dari keseluruhannya. Lalu adik-adik yang perlu kalian ketahui, pecahan itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi garis ini dibaca per ya, A per B. Nanti A dan B ini diisi dengan angka atau bilangan. Nah, A atau angka yang paling atas ini disebut dengan pembilang. Lalu yang bawah nanti itu disebut dengan penyebut adik-adik. Jadi A per B. Jadi angka yang atas disebut pembilang, angka yang bawah disebut penyebut. Seperti itu adik-adik. Nah, kita mengenal pecahan terlebih dahulu. Adik-adik di sini ada gambar kue donat ya, 1 utuh belum dipotong. Nah, berikutnya Kak Citra punya gambar donat ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka masing-masing bagiannya itu adalah setengah adik-adik. Ya, karena dipotong menjadi 2 sama besar. Tetapi jika 1 donat utuh dipotong menjadi 2 seperti ini, 1 besar, 1 kecil, maka ini bukan setengah adik-adik. Jadi setengah itu jika benda itu dipotong menjadi 2 sama besar. Ya, 1 donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka 1 bagian dari 2 donat bagian ini nilainya adalah setengah. Nah, setengah itu bisa dibaca juga 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini adalah pecahan. Adik-adik yang hebat, kita lanjutkan nih. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, 1 bagian dari 2 bagian donat yang ada, ini bisa disebut dengan setengah. Jadi ini setengah, ini juga setengah. Jadi tiap bagiannya itu adalah setengah bagian. Sekarang adik-adik kita akan mengarsir nih setengah bagian dari gambar berikut ini. Kalau setengah bagian dari gambar, maka yang kita arsir itu hanya 1 saja. Karena 1 per 2 berarti yang diarsir adalah 1 dari 2 bangun atau bagian yang ada. Contohnya ini berarti yang diarsir cuma 1 atau yang diwarnai cuma 1 bagian saja. Kalau seperti ini, untuk menunjukkan setengah bagian ya cukup 1 saja yang diarsir. Kalau seperti ini, ya ini. Kuncinya untuk mendapatkan setengah bagian atau 1 per 2 bagian itu bendanya harus dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, kalau lingkaran seperti ini untuk mendapatkan setengah ya berarti dibagi 2.
lalu salah satunya diwarnai kan, supaya menunjukkan pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah sekarang kita mengenal lagi nih. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah ini kue pudingnya dibagi menjadi 3. Maka masing-masing bagian ini nilainya adalah 1 dari 3 bagian yang ada. Ini juga 1 dari 3 bagian yang ada atau 1/3. Ini juga 1/3. Nah adik-adik yang hebat, puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan itu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Ini pecahannya jika ditulis seperti ini ya, 1 garis 3, 1/3. Nah, terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing itu sama, yaitu 1/3. Nah, ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Adik-adik yang hebat, di sini Siti memotong kertas menjadi 3 bagian yang sama besar nih ya. Maka masing-masing bagian ini berapa ya pecahannya? Nah, di sini kertas ini ada 1 dari 3 bagian yang ada, berarti ini menunjukkan pecahan 1/3. Ini juga 1 dari 3 kertas yang ada, ini juga 1 dari 3 kertas yang ada. Maka setiap bagiannya disebut 1/3 bagian. Kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Berarti kalau 1/3 itu ada 3 bagian, yang diarsir cuma 1 karena kan 1/3 ya, yang diarsir yang angka yang atas yaitu 1 ya, 1 dari 3 bagian yang ada. Berarti ini cukup diarsir 1, terserah nih adik-adik mau yang mana. Lalu ini diarsir 1 juga ya, Kak Citra arsir yang paling atas. Berikutnya gambar ini juga diarsir lagi 1. Lalu ini juga diarsir 1 karena menunjukkan 1/3. Kalau nanti yang diminta adalah 2/3, maka yang diarsir ada 2 bagian. Seperti itu adik-adik. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong kue itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah adik-adik, ini adalah kue martabaknya, lalu dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Karena dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu nilainya adalah 1/4 atau 1/4 pecahannya ya. Kalau suatu benda dibagi menjadi 4 bagian sama besar, berarti masing-masing potongan itu nilainya 1/4 atau 1/4. Nah, jika benda dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di sini Kak Citra punya kue martabak ya. Apakah potongan martabak di samping ini menunjukkan pecahan 1/4 bagian? Menurut adik-adik ini menunjukkan 1/4 bagian tidak? Tidak ya adik-adik ya. Mengapa? Karena potongan martabaknya itu tidak sama besar. Nah adik-adik, Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan itu sama besar. Nah, setiap potongannya ini ada berapa bagian? Berarti kalau ini 1 dari 4 bagian yang ada, masing-masing kertas ini nilainya adalah 1/4 bagian. Seperti itu adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, arsirlah 1/4 bagian dari gambar di bawah ini. Kalau 1/4 bagian berarti yang diarsir hanya 1 ya. Terserah, cukup 1 saja yang diarsir. Adik-adik bisa arsir yang atas, tengah, atau yang paling bawah juga bisa ya. Kalau nanti yang diminta 3/4, berarti yang diarsir juga 3 adik-adik ya. Karena yang diminta di sini hanya 1/4.
Nah, adik-adik yang hebat, di sini kita akan belajar menyebutkan pecahan dari gambar yang disajikan. Nah, adik-adik di sini ada gambar, lalu kita akan menuliskan bentuk pecahannya. Contohnya nih adik-adik ya, seperti ini. Nah, adik-adik, pecahannya bagaimana nih bentuk pecahannya dari gambar yang diarsir ini? Pertama kita hitung dulu yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti pembilangnya adalah 4. Ini 4 per, nah bawah sendiri penyebutnya itu adalah jumlah keseluruhan dari bagian tersebut atau dari gambar tersebut. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pecahannya adalah 4 per 6. Seperti itu adik-adik. Kita lihat gambar selanjutnya. Yuk, berapa ini pecahannya? Yang diarsir ada 3. 1, 2, 3. Berarti pembilangnya 3. Penyebutnya berapa? Hitung keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 per 8. Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Soal berikutnya ada nyatakan bagian yang diarsir lagi dalam bentuk pecahan. Yuk kita hitung adik-adik. Berapa pembilangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pembilangnya 5. Penyebutnya itu adalah keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pecahannya adalah 5 per 9. Kita lanjutkan adik-adik. Yuk kita hitung. Pembilangnya adalah 1, 2, 3. Penyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pecahannya adalah 3 per 6. Karena yang diarsir itu 3 dari keseluruhannya, yaitu 6 bagian. Mudah ya adik-adik ya. Nah sekarang adik-adik warnailah gambar sesuai nilai pecahannya. Sekarang ada pecahannya, lalu kita akan mewarnai gambarnya. Ada pecahan 7 per 10. Nah, Kak Citra gambarnya seperti ini. Berarti ada 10 persegi panjang. Nah, sekarang yang perlu kita arsir adalah 7. Nah, adik-adik perlu arsir atau adik-adik warnai sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu adik-adik. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu pecahan 10 per 15. Nah, di sini Kak Citra membuat persegi panjang sebanyak 15 karena keseluruhannya adalah 15. Lalu yang diarsir itu sesuai dengan jumlah pembilangnya. Di sini ada 10, berarti yang diarsir ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini menunjukkan pecahan 10 per 15. Berikutnya ya adik-adik ya. Di sini bacalah pecahan di bawah ini, lalu sebutkan nih adik-adik pembilangnya berapa dan pecahannya berapa. Nah, di sini penyebutnya berapa ya dari pecahan ini. Di sini ada pecahan 8 per 14. Nah, ini cara membacanya ya. 8 per 14. Pembilangnya berapa? Ya, pembilangnya adalah 8. Penyebutnya adalah 14. Berikutnya ada pecahan 5 per 9. Ini dibaca 5 per 9. Pembilangnya adalah angka 5. Penyebutnya adalah 9. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran matematika kelas 4 tentang pecahan.